Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbaqna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Kita bersyukur pada Allah, pagi ini kita bersua kembali di masjid tempat kita ibadah sama-sama, tempat yang mulia di sisi Allah dalam masjid, sehingga dengan rahmat dan barokahnya kita bisa melanjutkan di dalam kajian Islam. Walaupun timingnya, waktunya pendek, tapi kita bisa memperoleh natijah yang terbaik insyaallah. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita secara indirect, tak langsung, karena hidup kita tidak sezaman dengan beliau. Apalagi kalau kita lihat tenggang waktu cukup panjang. Sekarang 19 Jumadil Akhir ya, 1447 Hijriah. Jangan lupa insyaallah puasa Ramadan kurang 70 hari ya. Kurang 70 hari insyaallah puasa kita kurang seperti itu. Secara indirect yaitu dengan Al-Quran, lalu sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah ini yang perlu kita pahami sama-sama. Al-Quran itu tidak bisa berjalan sempurna tanpa sunnah, karena memang itu tugas kewajiban Nabi kita. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Wahai Rasul, Nabi kita Muhammad SAW itu balligh ma unzila ilaika min rabbika, sampaikan kepada umatmu apa yang telah aku wahyukan kepada kamu. Sehingga di dalam Al-Quran contohnya aqimus sholat, perintah sholat, tapi cara rukuk, sujud dan lain-lain tidak ada dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh beliau. Diperintah zakat, kita caranya bagaimana? Ya lewat as-sunnah itu. Begitu selanjutnya. Jamaah sekalian, sebagaimana kita masih ada lanjutan, yaitu ayat kauniyah yang berupa hayawan. Mungkin tinggal beberapa saja saya ingat, yaitu sekarang biri-biri. Apa biri-biri itu? Kambing, ya kita bicara kambing. Di dalam sirah ini, bukan di dalam Al-Quran, sirah Nabi kita, perjalanan beliau ketika sudah umur 15 tahun ya sekitar itu, karena tidak dijelaskan dalam ya penjelasan Al-Quran kan bisa lebih bisa kurang. Lain dengan Al-Quran, kalau sudah menjelaskan itu otentik, itu 100% betul. Nah, contohnya surat Al-Ankabut 14 itu, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha alfa sanatin illa khamsina ama. Itu otentik, itu tidak bisa kita rubah. Kata Allah, aku pernah ngutus Nuh, dia campur umatnya 1000 tahun kurang 50. Itu Al-Quran yang mengatakan 100% kita wajib percaya. Kalau tidak percaya, sadar kita goyang. Itu masalahnya. Kalau di dalam sirah mungkin bisa kurang, bisa lebih. Contohnya lahirnya Nabi Ibrahim itu ada yang mengatakan, kalau saya baca-baca buku-buku
sejarah Nabi ya, 1290 berapa tahun sebelum apa? Sebelum Masehi, atau itu berapa ribu tahun? Ya jangan kita Allah. Itu karena apa? Itu hanya sirah yang menjabarkan, sehingga bisa kurang bisa lebih itu. Tapi Al-Quran mengatakan, karena itu kalau panjenengan matur dengan Al-Quran, mangkola bihi sodaqah, sopo sing ngomong Quran bener, walau abdan habasian, meskipun budak habasi, karena rosahu zabibah, meskipun hamba habasi yang kepalanya ndase brenjol-brenjol koyo kurma garing. Wong elek lah ngoten ya. Mosok ono ndase wong brenjol-brenjol koyo kurma, nanti kurma garing. Tapi Rasul menyakat begitu. Ya. Jadi mangkola bi sodaqah, sapa ngomong Quran bener. Walau abdan habasian, meskipun hamba habasah. Karena rosau zabibah, meski kepala brenjol angin di bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya bulat-bulat seperti kurma. Tapi kalau ngomong Al-Quran betul, harus kamu ikuti, begitulah. Sehingga Ali sendiri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, jadi umdur makola wala tanggur wanko, tapi jangan berlebih, nanti bisa taklid itu. Jadi umdur makola, lihatlah apa yang dikatakan, yang disampaikan itu apa. Wala tanggur manko, jangan melihat orangnya, tetapi jangan berlebih. Segala sesuatu tidak boleh berlebih, karena kalau berlebih akan menjadi taklid. Dan kalau berlebih dalam segala hal, itu keberhasilan iblis untuk menggoda kita. Kan programnya selalu siang malam tanpa berhenti. Manusia disuruh musyrik, tidak berhasil suruh murtad, kan begitu. Masih tidak berhasil suruh hulu, berlebih-lebih dalam agama. Berlebih-lebih dalam agama, padahal kita dilarang la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebih dalam agama. Lalu kalau masih tidak berhasil suruh riya, kalau masih belum juga berhasil suruh tukaran cakanya nih. Hati-hati kalau yang terakhir ini tembok kita, sampai tadi takdir gelut cakanya nih, ya hati-hati itu larangan keras, karena iblis akan menang itu. Jamaah sekalian, kembali pada masalah perkabingan tadi. Kalau bahasa Jawa namanya wedus, wedus kibas di sini, biri-biri. Ada dua kalau saya lihat itu, yang ekornya besar itu biasanya tanpa tanduk. Kalau yang ekornya kecil, biasanya lu ada ngomong itu karena urusan keduniaan, ada tanduknya. Sehingga Rasulullah ketika beliau umur 15, pamitan kepada baliknya, balik anak ikut orang Mekah, mau buruh angon biri-biri, buruh angon wedus, diiyakan oleh baliknya Ali bin Abi Thalib, diiyakan itu. Maksud oleh Abu Thalib, oleh Abu Thalib ya, oleh baliknya, diiyakan ikut. Ya sekitar bisa 5, bisa lebih lah, berapa tahun. Setelah usia 20, cukup berlatih memimpin biri-biri. Ingat, nabi-nabi itu banyak yang dilatih oleh Allah memelihara apa? Kambing. Kalau dalam bahasa Jawa, wedus brojol. Wedus brojol itu namanya wedus kibas itu. Meskipun hujan lebat, nek kerasa suket enak, ndak mau berhenti. Ono produk darda gak peduli. Oh jeneng wedus brojol. Artinya itu latihan. Setiap nabi dipimpin, ya tidak seluruhnya, pokoknya ada beberapa gitu saja. Nanti aku kabeh disuruh mimpin wedus kibas di sini. Bab nanti latihan. Mengapa? Mau mimpin menungso. Menungso itu luwih angel timbangane wedus
Terus perucul itu maaf ini contoh, tidak menyinggung ini kenyataan, itu namanya siro. Jadi luwih angel ngerambut menungso timbang. Saya tidak nyinggung ini contoh aja. Ini siro. Mulai tersinggung sih ngomong podo ae. Yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa juga jenengan kau lihat orang-orang Nasoro, kalau ada gambar di temboknya itu kan ada seorang laki-laki dengan beberapa kambing. Nabi Isa dia domba, ya. Yang mulia nulis domba ya, kambing domba. Pernah saya jalan-jalan ya ikut orang di itu lupa Len dari taman sepanjang sana sampai Mojago. Rupanya ada seorang Katolik itu ya ngomong pada anaknya, di saat di pinggir jalan ada kambing, tuh lihat anakku berdiri, kamu itulah kambing itu dulu Tuhan kita Yesus ya. Tuhan kita mengembala kambing, Tuhan rambut pedus, Tuhan kita itu seperti itu. Karena itu kalau ada kambing kasihanilah, karena Tuhan kita ya rambut pedus itu. Ya sudah dua. Yang saya maksud adalah sirah yang sehubungan dengan itu. Lalu yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa ini masuk Al-Quran juga. Nah ini yang saya ngomongkan, binatang yang ada di dalam Al-Quran. Ini kita bicarakan gitu. Sekarang Nabi Musa. Ini cerita singkatnya saja. Ketika Nabi Musa masih bujangan, kan asalnya ikut Fir'aun ya. Ketika beliau ikut Fir'aun itu kan di pasar itu ada orang gelut. Jadi di dalam surat Qasas ada fawajada rajulaini yaqtatilan hadza min syi'ati wa hadza min aduwwi wa kazahu Musa faqadha alaihi. Ketika masuk pasar, kalau masih bujangan, masih muda, soal umurnya ya kita nggak tahu dalam Al-Quran itu. Ketika masuk pasar ada dua orang gelut, jotosan ya apa? Dilihat, didekati, hadza min syi'ati, yang satu bangsanya orang Israel, yang satu lagi orang Kipti Mesir asli, yaitu berbau negro, gelut orang Israel sama. Eling-eling Nabi Musa bangsa Israel, famakazahu ditempeleng si orang Kipti itu, wakodo alaih, kodo di situ maksudnya mati. Inilah tingginya Al-Quran ya. Kodo itu kadang-kadang menetapkan, kadang mewajibkan, kadang menentukan, kadang membunuh. Jadi siangul kalamnya. Kan itu kita belajar baik-baik, karena dalam bahasa Al-Quran itu satu kata itu artinya sampai ada yang 7 barang. Ya sudah, itulah contoh. Jadi ketika ada dua orang gelut ini, yang satu ditempelin, yang aduwi tadi, yang orang itu dijotos oleh jotos sayangi nodoan itu bahwa gaza Musa fakoto langsung mampus. Tidak bernafas si orang itu, pulang agi-agian, pulang sambil minta ampun kepada Allah dalam Al-Quran, minta ampun kepada Allah, tidak sengaja membunuh si orang itu. Tapi maaf, Nabi Musa punya mukjizat di tangannya. Tangannya tidak mukjizat. Ini ada, maaf ini ada sinarnya. Kalau kita tidak bisa pakai sentolong, tinggi bang, tidak bisa. Nabi Musa gini, siapa ini? Itu mukjizat loh. Nanti kita bicarakan yang lain, tapi ini kan bicara binatangnya saja. Itu dalam ulul azmi itu bisa kita selesaikan dari lahirnya.
ketika dikejar oleh, singkatnya saja, dikejar oleh tentara Fir'aun, lari dia. Fir'aun melok perang kan, nututi ke depan ini laut, balik tentara Fir'aun. Terus Allah berfirman, Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa itu? Tongkat. Jadi mujizatnya dua, tangan bersinar dan tongkat. Tongkat mujizat. Tongkat yang mengandung unsur wahyu, apa namanya, mujizat. Coba di tanganmu ada apa? Ya, misalnya begini, dilempaskan begini, lautnya memisah. Lautnya memisah. Bisa meneruskan perjalanan sampai ke negeri Madian. Jadi melewati Mesir, melewati Laut Tengah yang menuju ke Yaman Utara, dalam istilah sekarang. Dulu kan ada namanya negeri Madian milik Nabi Syuaib. Nah ini kok kono wa ila Madiana akhahum Syuaib. Ketika dia lari ke negeri Madian, berhenti istirahat, masih muda dia, masih bujangan, masih Joko ya. Joko tur apa diri? Sama Joko tur apa diri? Ya boleh lah. Nek proso kowe tur, Joko mandur, masuk mandir. Nah, di situ istilah saja. Ketika berhenti di Syajarati Musa, orang sebut ya ada pohon yang rindang istirahat. Pada waktu istirahat itulah di negeri Madian itu hidupnya mereka adalah dari mengembala kambing. Di lapangan yang luas, padang rumput yang sangat luas, itulah ribuan kambing di sana. Memang penghidupan mereka mengembala kambing. Lah melihat laki-laki yang sekian banyak, tiba-tiba ada wanita dua yang lewat membawa kambing. Nah, Nabi Musa bujangan ngelirik ono cewek loro diparani didekati. Wahai wanita, tak bahasa sini ya, mana bahasa Quran itu repot. Wahai wanita, mengapa kamu angon diri, padahal tidak ada yang perempuan kecuali Anda berdua. Dia mengatakan, saya tidak punya saudara laki-laki. Saya tidak punya saudara laki-laki. Saya berdua. Wa abina saikum kabir. Ini orang ngomong. Sementara abiku, bapakku sudah sangat tua, yaitu Nabi Syuaib. Nah, mana perlu apa? Ya istasqo. Gonami. Saya ingin memberikan minum kambing-kambing lah. Di tengah-tengah itu ada batu yang besar menutup air itu. Mata air itu keluar sendiri. Kalau dibuka ya terus. Ya sudah, aku tolong kamu. Mana tempatnya? Itu. Nah, setelah dibuka, kambingnya yang tidak banyak minum dengan lahapnya. Setelah selesai, tolong ditutup lagi. Ditutup atas perintah dua wanita ini. Tolong ditutup lagi biar negeri kami tidak banjir. Jadi keluar sendiri tanpa usah keras, tanpa desa, tanpa keluar sendiri di negeri itu. Ya. Terus dia ngelamun maneh nang Musa dhewe. Ya. Dia pulang sampai di rumah dengan beberapa kambing. Ditanya oleh abinya yang sudah tua, curiga bapak si Awanis mulai biasa mendekati maghrib baru pulang, kan mengambil sisa-sisa minuman sekian ratus pengembala itu yang laki-laki itu. Kok mengapa agak siang? Oh ya Bi, nah, dua wanita ini sing ngomongnya akeh adike. Sing Mbak Yuni ngomong gak sepiro akeh. Adiknya ngomong, tadi Bi ada pemuda ganteng Bi, kowi ya. Anaknya ngomong ganteng bagus ngerti adike. Kowi amin. Nah, akhirnya kesana nanti tadi. Sangat kuat Bi, sangat kuat. Lu kok bisa?
karena batu yang besar seorang diri. Nah, pakai tangannya tadi sangat wabi. Oh, kalau gitu ya istajir nek ngono celunai engko tak kene buruan sabri upah karena memberikan minum kambing ya diceluk itu dengan terdoa, hai pemuda, kamu diceluk abiku, mau diberi? Iya. Waktu ya wis tak tutno nggone buri. Dua putri ini ditutno buri. Maaf, tiba-tiba ada angin siklon. Angin mumet nggone pakaian itu, repot itu. Ya, ternyata yang adiknya yang kena angin mumet pakaiannya ada naik. Gopoh deg-deg ya enom. Wahai putri, silakan kamu di belakang. Nanti kalau dekat rumahmu fa'asyarat ilai, berikan isyarat. Ini semua dalam Al-Quran. Tapi Quran itu hanya nyindir-nyindir loh, gak kayak romantika gitu. Hanya coba antum di belakang. Nanti kalau sudah dekat rumahmu fa'asyarat ilai, berikan isyarat. Ya, akhirnya sudah dekat suruh belok. Ketika sudah belok begitu, divisi Jibril sama-sama apa? Nabi, nanti kan jadi Nabi Musa, padahal masih muda. Waktu itu belum jadi Nabi, masih muda. Akhirnya setelah sampai di rumah, Jibril bisi nangoni Nabi Suhaib yang sudah usia lanjut. Di dalam Al-Quran saya bacanya. Nah, ini tadi yang satu ngomong ini, tadi yang satu loh. Kokolat ihdahuma ya abati istajirhu bi. Sing situ sing adik emang sampean celuk bi dibayi bayaran bi sak nebi. Nah, sak nebi ngomongnya akeh. Ya. Apine ya terasa sih. Akhirnya kola berkatalah Nabi Suhaib. Ini uridu an ungkiha ka istabnatai hata ini ala antak juroni tamania ijad. Ini uridu sunnah aku kepingin anungki kakak menikahkan kamu. Ihdab nataya hata ini salah satu dari anak putriku. Ala antak juroni sama niat ijat. Tapi syaratnya ramuten wedhusku itu suwene 8 musim haji. Berapa tahun itu? 8 tahun. 8 musim haji ya 8 tahun. Di situ sekaligus informasi ibadah, itu tingginya Quran. Antak juroni sama niat ijat ramuten wedhusku sing mang diramut anakku loro saiki bagiamu selama 8 musim haji. Fa in atamna asyra nek kon jangkepi 100 iku urusan 10 maksud saya. Fa in atmamta asyra nek kamu jangkepi 10 tahun famin inti itu urusan kamu. Akhirnya nek ngoten kula sing 10 tahun mawon sampeyan cek seneng kali kula. Diramut 10 tahun ya sudah, setelah 10 tahun dinikahkan. Mengambil yang mana? Imam sengetes emang. Itulah cerita dalam Al-Quran masalah perkawinan ya. Jadi beberapa cerita-cerita binatang yang dalam Al-Quran sebenarnya masih ada, cuma kami akhiri. Mungkin dulu yang pernah ada namanya ababil atau mungkin buruk. Ini bukan binatang bumi, ini dabatus sama binatang langit. Jadi tidak ada ababil, tidak ada di bumi. Sing ono ibu ono. Lalu binatang yang namanya buruk itu juga tidak ada di bumi. Itu beberapa informasi dan insya Allah nanti akan kita bicara tentang yang lainnya. Sebagian mungkin flora ya. Binatang saya cukupi itu. Ada unta sudah kami sampaikan yang pertama dulu. Cuma sekian binatang yang dalam Al-Quran yang kita diperintahkan melihat dan memerhatikan
secara spesifik unta itu. Ini yang harus kita pahami. Dalam Al-Quran itu, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta. Justru suruh memperhatikan. Walaupun di sini tidak ada unta, tidak ada, tapi kita suruh memperhatikan cara umum. Ya binatang namanya unta itu ya 24 jam tanpa berhenti, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur mampu. Pagi ini berangkat sampai besok pagi tidak berhenti. Nah, mampu. Cuma kalau sekali minum 20 liter oke. Mampu perutnya menciri geni mungkin. Maaf gitu. Yang selanjutnya rahasianya sampai kita suruh memperhatikan kalau ada badai gurun, ada ndak kelilipan, wong sing numpak malah kelilipan, ora karet untanya sendiri. Ini jamaah, coba diperhatikan dalam surat haji itu, fa'adin bin nasibil haji yaitu kari jalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Berikan pengumuman kandhanono wong-wong iku supaya enggal nglakoni ibadah haji, tapi sing duwe ya sing duwe duit mampu itu WNH itu ongkos naik haji akan datang ke Mekah untuk haji. Di jalan ada yang berjalan ya pakai kaki tentu, wa ala kulli dhamirin ada yang naik unta sampai kurus, untane kurimen. Madinah sampai Mekah itu 380 km kira-kira. Itu suruh berjalan seperti itu mau, karena memang binatang padang pasir yang setia kepada Masjid Nabi. Itulah memang diperintahkan untuk melihat, walaupun kita tidak bisa langsung tapi dengan hati, melihatnya dengan hati. Itu saja dulu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat sehingga binatang-binatang yang sekian kita sampaikan namanya ayat kauniyah ya, nanti kita bicarakan ayat yang kedua yaitu ayat kauniyah yang berupa gunung atau yang lainnya kita bicarakan ada apa di balik itu, semuanya di dalam Al-Quran insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa la faidal hisab. Allahumma fina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal husni minal ajzi wal kasal minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dani wal rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil anda. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasruq waqtana zi imanana. Rabbana fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.